Yohanes 1 ayat 10. Yesus 100% pencipta dunia ini. Yohanes 1 ayat 10. Yesus itu 100% pencipta dunia ini. Saya Pendeta Tan Hoinai, Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Pertama kita bersyukur dulu, ini tanggal 10 ya, sekarang tanggal 10 Februari ya, hari terakhir kampanye ya. Lalu 4 hari memasukin minggu tenang ya. Tapi kita bersyukur, puji Tuhan, syukur, alhamdulillah. Exit poll di luar negeri, kemenangan telak, rambut putih. Belum pernah ada dalam sejarah yang menang telak di luar negeri bisa kalah di dalam negeri. Nggak pernah ada sejarah itu. Yang menang di luar negeri menang juga di dalam negeri. Menangnya telak di luar negeri, pasti di dalam negeri juga menang telak. Ya, dan saya bersyukur ya, karena di negara-negara yang kekristenannya mayoritas ya, sangat telak, bukan cuma telak, sangat telak. Ya. Puji Tuhan, nanti di Indonesia tinggal beberapa hari lagi, 3-4 hari lagi ya. Kita akan hegemominya manusia itu sama ya. Orang yang berpikir di luar negeri sana sama dengan di sini ya. Tidak mau ya, tidak maulah ya. Ada cedera demokrasi, tidak mau. Tidak mau ada moral yang terjun bebas, tidak mau. Usaha apapun ya tidak akan bisa ya. Orang-orang Indonesia, orang-orang yang sudah cukup cerdas sekarang ya, tidak bisa lagi ya untuk di hal-hal seperti itu. Kita bersyukur ya, berita hari ini TPS di luar negeri exit poll-nya rambut putih menang telak. Ya, dan tidak pernah ada yang menang di luar negeri kalah di dalam negeri, tidak pernah ada. Ya, dari pemilu ke pemilu yang menang di luar negeri menang di dalam negeri juga. Ya, jadi menghemat waktu, yuk kita satu putaran. Ini masih tanggal 10, masih boleh kali ya kampanye ya. ya cuman lewat media seperti ini kok ya. Baik. Sebagai hamba Tuhan memang dari sisi moral ya, saya selalu menggelurakan sisi moral yang sudah terjun bebas ya. Jangan mau ya terjun bebas melanggar ya, istilahnya cacat konstitusi dan lain sebagainya ya. Yohanes 1 ayat 10, Yesus 100% pencipta dunia ini. Siapapun akan ketampol atau tertempelak mendengar fakta ini, yaitu bahwa yang mencipta dan menjadikan dunia ini adalah Yesus. Dunia ini hanya ada satu, jadi rebutan ya. Satu dunia ini jadi rebutan para Allah agama lain, lalu para Allah agama lain itu main klaim sebagai pencipta dunia ini. Itu hoak, itu cuma prank. Yesus di era perjanjian lama sebagai sang pencipta langit dan bumi memakai nama sebutan Yahweh, Tuhan Huru Besar semua. Kejadian 2 ayat 4, Keluaran 3 ayat 15. Kita bersyukur karena kita mengalami perjanjian baru. Di perjanjian lama belum ada disebut nama Yesus. Kita yang hidup di perjanjian baru bersyukur ternyata Yahweh itu nama sebutan untuk Yesus. Jadi pencipta langit dan bumi siapa? Yesus, adanya di perjanjian baru dijelasinnya. Di dalam Yohanes 1 ayat 10. Selisih umur antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus adalah 6 bulan. Lukas 1 ayat 36. Ketika Maria ibunya Yesus diberitahu oleh malaikat bahwa Maria hamil, maka Elisabet sudah hamil 6 bulan lebih dahulu. Jadi selisih umur antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus adalah Yohanes Pembaptis 6 bulan lebih tua dari Yesus.
ketika Yohanes Pembaptis berseru-seru, Matius 3 ayat 1, Yohanes 1 ayat 6, maka Yesus juga sudah lahir ke dunia, usianya 6 bulan lebih muda dari Yohanes Pembaptis yang berseru-seru itu. Yohanes 1 ayat 10, He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. Ia, Yesus manusia, telah ada di dalam dunia karena Yesus 6 bulan lebih muda dari Yohanes, ya, Yohanes Pembaptis. Dan perhatikan, dunia dijadikan olehnya, oleh Yesus, tetapi dunia tidak mengenalnya. Berbagai pertanyaan. 1. Siapa yang menjadikan dunia ini? Jawabannya Yesus. Sesuai Yohanes 1 ayat 10, Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 2 ayat 4. Waktu Yesus menjadikan dunia ini, Yesus memakai nama sebutan memorial name Yahweh, Tuhan Guru Besar semua. 2. Apa itu definisi dan maksudnya menjadikan dunia? Dunia dicipta, lalu manusia sebagai yang berkuasa atas seluruh bumi, termasuk segala ikan, burung, ternak, dan lain-lain yang ada di bumi. Kejadian 1 ayat 26. Itulah maksudnya dunia dijadikan. Jadi dunia ini dibentuk, lalu manusia yang sebagai yang mengelola, yang berkuasa atas bumi ini. 3. Dalam status apa Yesus menjadikan dunia? Dalam status sebagai gambar Allah dan rupa Allah, yaitu Yahweh, Tuhan Guru Besar semua. Kejadian 1 ayat 27, Kejadian 2 ayat 7, Filipi 2 ayat 6, Kolose 1 ayat 15. Nomor 4. Ada berapa jumlah dunia yang dijadikan oleh Yesus? Dunia yang dijadikan oleh Yesus hanya ada satu. Karena hanya satu dunia yang dijadikan oleh Yesus sesuai Yohanes 1 ayat 10, maka cuma prank kalau ada Allah lain yang mengklaim ngaku sebagai pencipta dunia ini. Dunia ini kan cuma satu, dicipta dan dijadikan oleh Yesus. Ayat-ayat lain bahwa Yesuslah pencipta dunia ini. Ayat menguatkan ayat. Setidaknya ada 14 ayat pendukung bahwa yang menjadikan dunia ini adalah Yesus. Yohanes 1 ayat 10, Kolose 1 ayat 16, Yohanes 1 ayat 3, Ayub 9 ayat 8, Yesaya 40 ayat 22, Yesaya 42 ayat 5, Yesaya 44 ayat 24, Yesaya 45 ayat 12, Yesaya 48 ayat 13, Yesaya 51 ayat 13, Yesaya 51 ayat 16, Zakaria 12 ayat 1, Yeremia 10 ayat 12, dan Yeremia 51 ayat 15. Salam Pendeta HTD. Jadi setidaknya ada 14 ayat pendukung bahwa yang menjadikan langit dan bumi, pencipta langit dan bumi adalah Yesus. Langit dan buminya cuma satu. Berarti Allah yang lain gimana, Pak? Ya, silahkan aja kalau cuma mengklaim mah, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, maka Allah itu harus punya nama supaya ketika Anda mengklaim, ya, Allah kami pencipta langit dan bumi. Loh kan buminya cuma satu. Iya, sudah dicipta oleh Allah. Siapa Allahnya? Punya nama Yesus. Allahmu mengklaim ya, pencipta langit dan bumi juga. Iya, punya nama nggak Allahmu? Nggak punya, Pak. Nah, Allah itu harus real. Real, tidak fiktif, bukan ilusi. Syaratnya apa? Punya nama. Ya. Semua orang akan ketampol, tertempelak oleh ayat ini. Yohanes 1 ayat 10. Ya, Ia telah menjadikan dunia ini dan dunia telah dijadikan olehnya. Dunia ini dijadikan oleh Yesus. Ya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Ya. Ada didukung 14 ayat yang lain, nggak cuma satu, 14 ya. Ya, salah satunya yang perlu diingat adalah Yesaya 40 ayat 22. Langit dan bumi adalah tahtaku dan aku
membentangkan langit ya. Kemudian ada juga menghamparkan bumi ya. Ya mungkin di Yesaya 48 ayat 13 itu ya. Membentangkan langit, membentangkan langit, apalagi satu lagi bumi di apa ya seperti itu ya, membentangkan langit, membentangkan bumi ya, seperti itu. Seorang diri ya, seorang diri maksudnya adalah Allah, yaitu artinya Allah itu tunggal ya, seperti itu ayat-ayat yang penting ya. Yohanes 1 ayat 10, kemudian Kolose 1 ayat 16 ya, Yohanes 1 ayat 3, Yesaya 48 ayat 13 ya, betul ya. Terus Yesaya 40 ayat 22 ya. Ya seperti itu. Jadi very clear ya. Mungkin Anda ketampol dengan ini ya. Jadi gimana Pak? Kita akan mengklaim apa? Ya kalau Anda mau mengklaim, sebutin dulu nama Allahmu siapa. Karena kalau bicara mengklaim ya toh harus real. Lah nama saja nggak punya, gimana mau real? Ayo, aku mau nanya nih ya. Anda yang mengklaim, ini dunia yang mencipta Allah kami Pak HTD. Loh, dunia kan cuma satu. Iya Pak. Ya, ayat Alkitab menulis dunia dijadikan oleh Yesus kok. Kan dijadikan Allah. Iya, punya nama Yesus. Tapi Allah kami juga menjadikan nama Allahmu Yesus enggak? Enggak nah. Ya, jadi penting ya nama itu ya Pak, untuk menunjukkan real. Betul, Allah itu harus punya nama baru real. Anda apapun berkoar-koar ya toh. Makanya tidak ada yang berani kalau sama HTD ya toh. Karena HTD itu simple banget orangnya. Pak HTD, Allah kami maha besar, bla bla bla. Silahkan Anda imani, Allahmu itu Anda imani, silahkan. Tapi jangan dibanding-bandingkan dengan Allahnya orang Kristen. Salah satu yang tidak mungkin yaitu adalah Allah itu punya nama. Udah itu aja, punya nama aja deh, ya, belum yang lain, ya. Itu tidak mungkin. Anda tidak mungkin bisa, ya, apapun ya, lalu membandingkan dengan Allahnya orang Kristen. Kalau Allahnya orang Kristen itu punya nama. Nah, kalau Anda bandingkan dengan Allahnya orang Tritunggal, silahkan. Allahnya orang Nasrani, silahkan sana, ya. Orang Nasrani Allahnya nggak punya nama, Allahnya kan Bapa, Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, Yahweh. Kok Yahweh siapa? Elohim, Adone, Yehova, Hashim, itu nggak punya nama semua itu, ya. Tapi kalau Allahnya orang Kristen punya nama, Yesus Kristus. Demikian pula Yahweh juga sudah salah konteks waktu. Yahweh adalah nama sebutan, ya, memorial name, sedangkan Bapa adalah proverb name, nama kiasan, ya. Bapa itu kiasan, kalau Yahweh itu sebutan. Dan real name-nya siapa? Yesus. Filipi 2 ayat 9 ayat 10. Very clear. Sekali lagi, mungkin banyak orang ketampol dengan Yohanes 1 ayat 10. Ketampol itu tertempel. Baik, Bapak Ibu Saudara, yuk kita sukseskan pemilu. Exit poll di luar negeri sudah menang telak rambut putih. Tidak pernah ada dalam sejarah yang menang di luar negeri kalah di dalam negeri. Enggak pernah ada. Yang menang di luar negeri menang telak di dalam negeri juga pasti menang telak. Ya, hemat waktu 1 putaran, rambut putih. Ya, that's it.